bersama. Halo, saya Azura Azalia Samira Putri. Di sini saya akan membahas mengenai materi paling dasar, yaitu apa sih itu akuntansi. Nah, kalau kita dengar nih kata akuntansi, kalau saya pribadi nih, pikiran saya kayak, wih, hitung-hitungan ini sampai bermiliar-miliaran ya kan. Padahal, kalau kita bedah lagi definisinya, akuntansi itu lebih dari sekedar hitung-hitungan. Bisa kita lihat di slide definisi akuntansi menurut American Accounting Association. Saya simpulkan saja, akuntansi itu cuma satu kata, yaitu proses. Proses apa sih itu ya kan? Pertama, kita mengidentifikasikan dulu. Ini transaksi apa ya? Beli barang atau bayar jasa? Lalu kita ukur berapa nilainya dalam rupiah. Baru kita catat dan kita ringkas. Dan yang terakhir, kita sajikan jadi sebuah laporan. Nah, lalu untuk apa sih dicatat, ya kan? Jawabannya itu ada di poin berikutnya. Akuntansi itu berfungsi sebagai sistem informasi. Jadi, laporan akuntansi itu dipakai sebagai alat keputusan ekonomi. Nah, jadi kalau pimpinan mau membuat kebijakan, dasarnya itu bukan hanya feeling atau tebak-tebakan ya, tetapi data yang valid dari laporan itu. Nah, selanjutnya, akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi itu sebagai alat komunikasi loh. Nah, orang ekonomi itu komunikasinya itu pakai laporan keuangan. Nah, kita bisa cerita kondisi perusahaan ke orang lain. Lalu yang terakhir, akuntansi terkait dengan entitas atau organisasi. Akuntansi itu punya batas wilayah yang jelas. Maksudnya itu, kita cuma mencatat transaksi milik organisasi atau perusahaan itu saja. Jangan sampai nih uang pribadi bos itu tercampur sama uang perusahaan. Jadi harus spesifik ya. Nah, selanjutnya kita bahas nih konsep yang tadi ke dunia pemerintahan. Nah, bisa dilihat nih pengertian dari akuntansi pemerintahan. Jadi, apa sih itu akuntansi pemerintahan? Definisinya itu hampir mirip ya. Ini juga sebuah proses. Prosesnya itu panjang loh, mulai dari merencanakan anggaran, mencatat transaksi yang terjadi, menganalisis, sampai akhirnya mengkomunikasikan atau melaporkan hasilnya. Nah, bedanya itu cuma ada di objeknya. Objeknya itu apa saja yang dicatat. Nah, yang diurusin itu khusus transaksi keuangan di pemerintahan daerah. Nah, siapa itu? Mulai dari pemerintahan provinsi, kabupaten, sampai kota. Jadi, fokus kita di sini hanya di entitas pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, jadi tujuannya itu untuk apa sih, ya kan? Nah, jadi membuat informasi itu nantinya dipakai sama pihak-pihak terkait, kepala daerah misalnya, untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Nah, contohnya nih,
memutuskan membuat anggaran tahun depan. Mau dipakai membuat bangun jalan atau renovasi sekolah. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan pengguna informasinya, akuntansi pemerintahan daerah terbagi menjadi dua jenis, tergantung siapa pemakai informasinya. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Nah, tujuannya itu menyediakan informasi bagi pihak eksternal atau orang luar di pemerintahan. Ini sering kita sebut akuntansi keuangan daerah. Dan ini yang bakal jadi fokus utama pembahasan kita. Yang kedua, akuntansi manajerial pemerintahan daerah. Informasi ini ditujukan untuk pihak internal alias manajemen pemerintahan daerah sendiri. Tujuannya untuk membantu mereka mengelola dan merencanakan kegiatan daerah. Nah, selanjutnya nih ada regulasi. Regulasi itu apa sih? Ya kan? Pasti pada bingung kan? Nah, regulasi itu adalah aturan main atau payung hukum. Kenapa di akuntansi pemerintahan itu harus ada regulasi? Karena yang kita kelola ini adalah uang negara, uang rakyat. Jadi kita itu nggak boleh sembarangan mencatat atau hanya pakai feeling, itu tidak boleh. Setiap langkah mulai dari perencanaan sampai pelaporan wajib ada dasar hukumnya agar tidak dianggap melanggar atau melakukan korupsi. Nah, daftar undang-undang dan pasal bisa dilihat di slide ini ya. Bisa dilihat. Daftar undang-undang dan pasal di slide ini adalah daftar aturan main resmi yang wajib kita patuhi saat menyusun laporan keuangan. Dan yang paling utama di sini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini adalah yang paling utama. Selanjutnya mengenai karakteristik akuntansi pemerintah daerah. Pertama, kita harus ingat dulu nih, kalau akuntansi keuangan pemerintah daerah itu berfokus melayani pengguna eksternal. Pengguna eksternal itu siapa? Ya, mereka itu adalah orang-orang di luar manajemen pemerintah daerah yang punya kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, sama pemerintah daerah kita. Nah, lalu siapa saja sih mereka? Berikut adalah lingkungan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yaitu yang pertama itu yaitu ada DPRD dan BPK. Nah, seperti ibarat nih pengawas ujian. Nah, DPRD itu wakil rakyat yang tugasnya mengawasi. Apakah programnya berjalan nggak ya gitu. Nah, kalau BPK itu, dia itu auditor yang lebih detail, ngecek-ngecek angka, duitnya itu ada yang bocor nggak, ada bon palsu atau tidak. Nah, lalu ada Pemda, pemerintah daerah lainnya, dan pemerintah pusat. Nah, ini si koordinator nih. Ini buat lapor ke atas.
pemerintah pusat butuh data kita buat digabungin jadi data nasional. Nah, biar ketahuan nih, daerah mana nih yang maju dan mana yang perlu dibantu. Lalu ada investor, kreditor, dan donatur. Nah, ini adalah si pemberi modal. Bayangin nih, daerah kita mau ngutang ke bank atau minta investasi. Nah, pihak bank pasti mikir nih, ini daerah sanggup nggak ya bayar cicilan gitu. Nah, mereka taunya dari mana? Ya, dari baca laporan keuangan kita dulu. Lalu, ada analisis ekonomi dan pemerintah keuangan daerah. Ini adalah para ahli atau pengamat yang butuh data untuk menulis berita atau kajian nih. Ekonomi daerah ini lagi sehat atau lagi sakit sih gitu. Nah, lalu dan yang terakhir adalah rakyat. Nah, ini adalah posisi kita. Nah, sebagai pembayar pajak, kita adalah pemilik saham daerah ini. Kita berhak tahu nih, uang pajak kita itu berubah jadi jalan sekolah, sekolah bagus, atau tol, atau jangan-jangan cuma habis buat rapat doang. Nah, selanjutnya entitas dan pelaku dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya, entitas dalam akuntansi pemerintahan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama entitas akuntansi. Nah, bisa dibaca, saya simpulkan saja, bahwa ini adalah anak buahnya, yaitu unit kerja pemerintah daerah, seperti Dinas SKPD yang wajib melakukan pencatatan akuntansi sehari-hari. Nah, yang kedua adalah entitas pelaporan. Ini adalah induknya, yaitu pemerintah daerah itu sendiri. Misalnya, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota, tugasnya itu ya menggabungkan laporan dari dinas-dinas tadi jadi satu laporan keuangan yang utuh. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah proses pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Bisa dilihat bagannya bahwa proses akuntansi keuangan pemerintah daerah mirip dengan proses akuntansi komersial, yang dimana tahap pertama adalah transaksi. Transaksi adalah kejadian akuntansi atau kejadian keuangan yang terjadi pada periode tertentu. Setelah adanya transaksi, baru tahap pertama adalah menganalisis transaksi tersebut. Transaksi tersebut masuk ke mana? Pendapatan, pengeluaran, atau sebagainya. Setelah kita analisis, kita lihat dan kita ukur berapa sih transaksi tersebut. Barulah kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu pencatatan. Pencatatan ini biasa kita kenal dengan jurnal. Dalam akuntansi komersial, jurnal itu ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Sementara jurnal dalam akuntansi pemerintah daerah itu ada jurnal LO atau laporan operasional dan jurnal LRA, yaitu laporan realisasi anggaran. Setelah menjurnal atau mencatat, tahap berikutnya adalah penggolongan. Apa sih maksud dari penggolongan ini? Penggolongan ini maksudnya kita mengelompokkan atau menggolongkan transaksi-transaksi yang sejenis ke dalam suatu akun yang terkait. Biasanya kita kelompokkan ini dalam buku besar. Nah, selanjutnya adalah pengiktisaran, yaitu akun atau transaksi yang sudah kita kelompokkan tadi dalam satu akun, kita hitung berapa saldo akhirnya masing-masing. Setelah kita mengetahui saldo akhir dari setiap akun, kita membuat yang namanya neraca saldo. Neraca saldo itu berisi ringkasan dari transaksi yang terjadi yang sudah dikelompokkan ke beberapa akun.
Setelah kita membuat neraca saldo, selanjutnya adalah menyusun laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi komersial ada 5, yaitu ada laporan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Sementara dalam akuntansi pemerintah daerah itu ada tambahan 2 laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Setelah kita menyusun laporan keuangan, selanjutnya adalah menganalisa dan menginterpretasikan. Analisa ini adalah tahap di mana kita melihat laporan keuangan yang telah kita susun dengan realisasi yang terjadi, atau bisa dibilang dan dikatakan kita membandingkan antara laporan yang sudah kita susun dengan realisasinya. Dan menginterpretasikan di sini maksudnya kita lihat dari laporan keuangan yang disusun, langkah apa atau keputusan apa yang akan diambil oleh manajemen perusahaan. Kalau itu perusahaan, kalau dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah ya tentunya si pemerintahnya. Keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Selanjutnya, laporan keuangan yang disusun dapat dipakai dan digunakan oleh informasi akuntansi. Pihak pemakai informasi akuntansi itu ada pihak internal dan eksternal. Intern itu dari dalam, seperti pemerintah, dalam, ekstern luar, dalam konteks akuntansi keuangan pemerintah daerah, itu bisa saja masyarakat atau rakyat dan lain sebagainya. Untuk penjelasan proses pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah daerah, bisa dilihat di sini penjelasannya terdiri dari 3 tahap. Oke, selanjutnya kita masuk ke standar akuntansi pemerintahan yang disingkat dengan SAP. Apa sih SAP ini? SAP ini merupakan pedoman atau aturan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan akuntansi pemerintahan atau untuk melakukan kegiatan dalam akuntansi pemerintahan. Bisa dilihat bahwa SAP ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 12 pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yaitu PSAP. Nah, di sini terdapat 17 PSAP yang dimulai PSAP 01 yaitu penyajian laporan keuangan, PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, hingga PSAP 17 terkait properti investasi. Nah, dalam PSAP ini terdapat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, jadi pemerintah daerah untuk melaksanakan akuntansi pemerintahannya ini mengikuti aturan atau SAP yang ada. Tujuannya apa? Tujuan adanya SAP ini adalah agar laporan keuangan yang disusun itu seragam, transparan, dan dapat diperbandingkan. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dimulai dari sistem pencatatan. Nah, sistem pencatatan ini pun hampir sama dengan akuntansi komersial. Sistem pencatatan akuntansi itu ada 3, single entry, double entry, and triple entry. Oke, yang pertama sistem pencatatan single entry. Single entry artinya tata buku tunggal atau tata buku, yang dimana dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi ataupun keuangan hanya dicatat dengan 1 kali. Artinya, gini, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, sementara transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pasti teman-teman juga masih bingung kan? Maksudnya itu gimana sih single entry? Artinya gini, menurut saya, setiap terjadi transaksi itu dicatat hanya pada satu akun. Kalau misalnya transaksi penerimaan, ya kita masukin nominalnya ke kolom penerimaan. Sementara kalau transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran, kita masukin ke kolom bagian pengeluaran. Nah, dalam sistem ini kita tidak mengetahui kita nerima apa, kita mengeluarkan apa, untuk apa, akunnya itu nggak dicatat. Dia itulah dinamakan single entry. Dia hanya dicatat dalam satu akun saja, yaitu yang berkaitan dengan kas. Nih, bisa dilihat contohnya
eh, bahwa tanggal 2 Februari keterangannya pajak restoran, kita nerima kas lah ya kan, artinya 2 juta. Terus pajak reklame selanjutnya sama juga 1 juta. Nah, di tanggal 22 Februari kita belanja pakaian dinas. Itu masuk ke kolom pengeluaran 1 juta. Nah, di sini kan dia hanya berkaitan dengan akun kas saja, tidak ada akun lainnya. Itulah yang dinamakan single entry. Selanjutnya, ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya memang sederhana dan mudah dipahami. Karena kalau kita nerima kas, masuk ke kolom penerimaan. Kalau kita mengeluarkan kas, maka masuk ke kolom pengeluaran. Betul. Oke. Nah, kelemahannya apa sih? Kelemahannya ini kurang bagus untuk pelaporan atau kurang mudah penyusunan laporan. Selanjutnya, sulit menemukan kesalahan pembukuan jika terjadi dan sulit dikontrol. Ginilah, kita hanya mencatat sisi penerimaan maupun pengeluaran. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi, kita bingung, itu dari mana sih kesalahannya, berkaitan dengan akun apa? Karena kan kita hanya mencatat di akun kas saja, gitu. Nah, sistem pencatatan yang kedua adalah double entry. Yes, double, dua. Double entry artinya sistem tata buku berpasangan. Berpasangan, kan? Berpasangan itu tentunya berdua. Oke. Nah, pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Menjurnal, teman-teman pasti tahu kan, kalau ada akun debit, pasti ada akun kredit. Biar dia seimbang, sama. Oke. Dalam pencatatan tersebut ada catatan sisi debit maupun kredit di sebelah kanannya. Nah, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Nih, persamaan yang tidak lepas dari persamaan dasar akuntansi. Nah, saya mau tanya dulu. Teman-teman masih ingat kan persamaan dasar akuntansi? Pastinya masih ingat dong. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Atau bisa dikatakan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, sisi kanan dan kiri ini harus balance. Oke. Nah, ini bisa dilihat kolomnya pemerintah kabupaten, SKPD. Ayo, tahu nggak sih apa itu SKPD? Ya, SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, disinilah yang sistem pencatatan double entry itu dipakai ketika kita menjurnal, karena dia setiap terjadi transaksi dicatat dalam dua akun. Selanjutnya, ada yang namanya sistem pencatatan triple entry. Triple berarti tiga, yaitu double entry plus single entry. Pencatatan akuntansi finansial menggunakan double entry, sedangkan pencatatan akuntansi pelaksanaan anggaran menggunakan single entry. Nah, inilah dalam akuntansi pemerintahan menggunakan pencatatan triple entry, di mana untuk akuntansi finansialnya yaitu laporan operasional atau LO itu menggunakan double entry, sedangkan pencatatan akuntansi pelaksanaan anggarannya itu menggunakan single entry yang ada sisi penerimaan ataupun pengeluaran. Pelaksanaan anggaran ini untuk kita lihat berapa sih realisasinya. Nah, SAP berbasis akrual, double entry ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, LPE, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas atau laporan finansial. Sedangkan single entry ditujukan untuk menyusun LRA dan laporan perubahan sal atau laporan pelaksanaan anggaran. Bisa dilihat ya teman-teman di sini materinya. Nah, di sini bersambung, kita masuk ke PPT kedua. Oke. Oke, setelah tadi ada sistem pencatatan, selanjutnya adalah basis akuntansi. Basis akuntansi ini terkait dengan pengakuan. Untuk pengertian pengakuan di sini ada ya teman-teman, bisa dibaca. Dan basis akuntansi itu ada basis kas, basis akrual. Apa sih pengertiannya? Ya, basis kas ini untuk materinya bisa kalian baca di sini di PPT yang kami lampirkan. Namun saya menjelaskan secara singkat saja. Menurut saya dan teman-teman saya juga, secara kesimpulan, basis kas ini artinya pengakuan transaksi yang berkaitan dengan kas saja. Artinya, setiap transaksi yang mempengaruhi kas itu dicatat. Kalau misalnya tidak berkaitan dengan kas itu tidak dicatat.
Ini kan, apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Intinya, kalau akuntansi pemerintah menggunakan basis kas, dia mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas saja. Kalau yang masih berupa piutang, itu kan nggak berkaitan dengan kas, nah itu tidak dicatat gitu. Selanjutnya ada basis akrual. Untuk materinya juga bisa kalian baca ya teman-teman untuk mempersingkat waktu juga. Nah, secara kesimpulan, basis akrual ini setiap terjadi transaksi itu dicatat, baik itu berkaitan dengan kas maupun tidak berkaitan dengan kas. Di sini dilihat bahwa dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima. Selanjutnya ada basis kas modifikasi. Ini juga bisa dibaca ya teman-teman materinya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas terkait tahapan siklus akuntansi. Nah, sebelum itu, siklus akuntansi pemerintahan adalah urutan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan semua transaksi keuangan selama satu periode anggaran dengan tujuan agar uang negara bisa digunakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang masuk ke tahapnya. Yang pertama itu ada buku transaksi, di mana semua kegiatan yang melibatkan uang negara dicatat, misalnya kayak penerimaan pajak. Nah, pemerintah harus mengumpulkan semua bukti transaksinya seperti kwitansi, faktur, atau SP2D. Nah, ibaratnya itu mengumpulkan dan mencatat semua aktivitas keuangan yang terjadi. Lalu di sini ada jurnal. Nah, transaksi yang sudah dicatat tadi dicatat kembali ke jurnal dan kemudian diposting ke buku besar dengan tujuan supaya saldo di tiap akun dapat dilihat dengan jelas. Lalu neraca saldo. Nah, pada tahap ini pemerintah menyusun saldo semua akun di buku besar. Tujuannya untuk mengecek apakah pencatatan sudah benar atau belum. Nah, jika debit dan kreditnya tidak seimbang, maka ada kesalahan yang harus diperbaiki. Lalu tahap selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, di mana ini dilakukan untuk menyesuaikan catatan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, pencatatan ini mencakup pengakuan seperti pendapatan yang belum diterima, beban yang masih harus dibayar, dan penyusutan aset. Lalu ada kemudian kita menyusun laporan keuangan pemerintahnya, yaitu pemerintah membuat laporan resminya seperti laporan realisasi anggaran atau biasa disebut dengan LRA, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional atau yang biasa disebut dengan LO, lalu laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan ini dipakai untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan kemudian laporan ini diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitasnya. Lalu yang terakhir yaitu jurnal penutup. Nah, setelah laporan selesai, akun-akun tertentu itu ditutup atau dinolkan supaya siap digunakan untuk tahun berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu sistem dan prosedur akuntansi SKPD. Nah, gambar ini sebenarnya menunjukkan alur kerja pencatatan keuangan di sebuah dinas atau kantor pemerintahan atau yang disebut dengan SKPD. Nah, semua transaksi keuangan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, prosedur akuntansi pendapatan, di mana ini itu mengatur cara mencatat penerimaan uang. Lalu yang kedua yaitu prosedur akuntansi belanja. Nah, di mana ini tuh mengatur pencatatan pengeluaran yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada belanja dengan UP atau GU. UP itu adalah uang persediaan dan GU itu adalah ganti uang. Lalu yang kedua yaitu belanja dengan TU. TU itu adalah tambah uang. Lalu yang ketiga itu belanja LS, yaitu langsung atau kayak seperti gaji ataupun pembayaran langsung ke pihak ketiga. Yang ketiga itu prosedur akuntansi aset. Nah, ini tuh mengatur pencatatan aset daerah yang dibagi menjadi 2, yaitu aset tetap. Yang kita ketahui aset tetap itu kayak gedung ataupun kendaraan. Lalu yang kedua ada aset lainnya. Dan terakhir yaitu prosedur akuntansi non-kas, di mana ini tuh mengatur pencatatan transaksi selain uang kas. Contoh transaksi non-kas secara sederhananya yaitu kayak pembelian aset tetap, pembelian aset tetap secara kredit ataupun melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Nah, maka semua pencatatan dari bagian-bagian ini dikumpulkan oleh BPKD. Kemudian mereka akan melakukan koreksi kesalahan, penyesuaian atas akun tertentu. Transaksi yang bersifat akrual itu maksudnya kayak diakui meskipun uang belum benar-benar keluar ataupun masuk. Dan terakhir mereka akan melakukan jurnal penutup. Intinya, bagian ini tuh menunjukkan bagaimana setiap jenis transaksi dicatat, lalu dikumpulkan, dicek, dan disusun menjadi laporan keuangan daerah.
Selanjutnya itu peranan pelaporan keuangan. Di sini tuh manfaatnya ada 4. Yang pertama tuh ada akuntabilitas, yang kedua ada transparansi, manajemen, dan evaluasi kinerja. Menurut saya, akuntabilitas dan transparansi itu berkesinambungan. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir itu pemerintah kan mengelola uang rakyat. Jadi dengan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, kayak masyarakat, DPR atau DPRD, serta mungkin lembaga pengawas dapat melihat apakah dana publik itu digunakan sesuai aturan dan tujuan. Lalu yang kedua ada manajemen. Nah, laporan keuangan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah sehingga dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan. Lalu manfaat yang terakhir itu ada evaluasi kinerja, di mana ini tuh menilai apakah suatu organisasi bekerja dengan baik atau tidak. Selanjutnya itu tujuan pelaporan keuangan. Di sini itu tujuannya ada 6. Yang pertama itu sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Lalu yang kedua ada kecukupan penerimaan periode berjalan. Yang ketiga sumber daya ekonomi yang digunakan. Yang keempat pendanaan kegiatan. Yang kelima sumber-sumber penerimaan. Dan yang terakhir itu perubahan posisi keuangan. Nah, intinya tujuan pelaporan keuangan ini yaitu memberikan gambaran lengkap tentang dari mana uang berasal, cara penggunaan uang, apakah uang yang diterima sudah cukup, dan bagaimana kondisi keuangan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, komponen pelaporan keuangan. Komponen yang pertama itu ada LRA atau laporan realisasi anggaran, lalu yang kedua itu laporan perubahan sal, yang ketiga itu neraca, yang keempat itu LO atau laporan operasional, yang kelima itu LAK atau laporan arus kas, yang keenam itu LPE atau laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir itu CALK atau catatan atas laporan keuangan. Intinya, teman-teman, ada berbagai jenis laporan keuangan yang masing-masing memiliki fungsi untuk menjelaskan kondisi keuangan dari sisi yang berbeda. Tujuannya, semua laporan ini saling melengkapi agar gambar keuangan itu jelas. Berikutnya itu asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Di sini itu dalam pelaporan keuangan memakai 3 asumsi dasar ya teman-teman. Yang pertama itu ada kemandirian entitas. Ini tuh laporan hanya fokus pada keuangan organisasi itu saja, bukan pihak lain. Lalu yang kedua ada going concern atau kesinambungan. Ini tuh diasumsikan organisasi akan beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang terakhir ada monetary measurement, yaitu semua transaksi dicatat dalam satuan uang. Jadi kesimpulan dari ketiga asumsi ini, laporan keuangan itu dibuat dengan anggapan bahwa organisasi berdiri sendiri, akan terus berjalan, dan semua dicatat memakai uang. Sekian video dari penjelasan saya. Dadah. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa. Dadah!